Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku,
Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang sepertimu di bumi dan di sorga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Engkau sahabatku dan kekasihku. Tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah Kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki hari yang kedua di tahun 2022. Dan hari ini merupakan hari Minggu yang pertama di mana setiap kita boleh beribadah. Suatu anugerah dan sukacita yang besar jika setiap kita masih diizinkan untuk memasuki tahun yang baru. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sehingga ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah hari ini diambil dari Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tangan Tuhan yang selalu siap merengkuh kita dalam pelukannya akan memberikan kelegaan,
dan damai sejahtera di setiap musim hidup yang kita lalui. Marilah sejenak kita berdiam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, dan mengingat akan kasih setia dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu sampai pada hari ini. Kami kembali boleh beribadah di minggu pertama tahun ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama-Mu, kami akan menyembah Engkau dan merenungkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami Tuhan. Jauhkan segala halangan rintangan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau sendiri yang menjauhkan hal itu. Engkau sendiri yang mengampuni dan menguduskan kami oleh darah Yesus, darah perjanjian yang kekal. Sehingga kami boleh datang menghampiri hadirat Allah dengan tidak ada satu halangan apapun untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Dan Tuhan Engkau sendiri yang berkenan memenuhi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, Roma pasal 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat dipersilakan duduk. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Marilah kita senantiasa memuji rahmat dan anugerahnya, sehingga semua orang dapat melihat akan kasih setia Tuhan. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth
of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. Ku mau puji tentang rahmat-Mu, mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu dan setiamu, dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Menyembah Tuhan adalah memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang seperti Tuhan, hanya Dia yang layak dipuja dan disembah. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita pujikan sekali lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji, Tiada janji seperti yang ada padamu. firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Edi Jiang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati kehadirannya dan mendengar suaranya. Biarlah Tuhan membuka hati setiap kita untuk dapat menerima firman-Nya. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ya Tuhan, kami menyiapkan diri kami dan mau membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang berbicara melalui Roh-Mu Tuhan dan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami dan Engkau juga berkenan memakai perkataan dari hamba-Mu Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Engkau boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 hingga 26. Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga 26. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Waiting for the Lord, atau menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan membaca dari Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga 26. Kita baca bertanggapan. Saya membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Nah saudara, kita bersyukur kita sudah melalui atau baru saja melalui tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah, ada banyak pergumulan. Dan kalau kita masih ingat di pertengahan tahun 2021 ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, ya, kehilangan, kesedihan dan duka. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita melalui tahun 2021 itu, sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022. Saudara, menyambut tahun yang baru ini, tahun 2022, ada semacam keceriaan yang kita tangkap. Ya, kalau saudara memperhatikan di TV mungkin ya, di beberapa kota itu ada perayaan kembang api, walaupun dilarang, tapi juga tetap ada. Menurut berita-berita yang disampaikan bahwa perayaan tahun ini lebih meriah dari tahun lalu. Ya, tahun lalu lebih sepi, lebih tidak ada perayaan, orang rupanya lebih pesimis. Tahun ini mungkin ada lebih sedikit optimis di beberapa tempat. Ada semacam keceriaan yang menyambut tahun yang baru ini. Nah saudara, tapi bagaimana sebenarnya tahun yang baru ini yang kita baru masuk ini? Sesungguhnya kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Ada banyak prediksi atau bahkan ramalan, ya. Ada yang baik yang mengharapkan bahwa kondisi kita, kondisi ekonomi maupun kondisi pandeminya membaik. Tapi juga tidak sedikit yang memprediksi atau akan meramalkan, ya, bahwa keadaan akan lebih buruk dan bahkan masih mengkhawatirkan, masih menakutkan. Mulai dari yang namanya pandemi, ya, ada virus Omikron yang masih belum jelas apakah ini akan lebih baik atau kondisinya lebih baik atau lebih buruk. Juga krisis ekonomi yang masih melanda, apakah sudah membaik atau tidak. Dan bahkan kita masih menghadapi yang namanya bencana alam, ya. Banjir di beberapa tempat dan bahkan ada gempa bumi yang terus-menerus terjadi. Dan bahkan konflik, ya, konflik antar sosial, konflik sosial antar kelompok maupun juga bahkan antar bangsa yang terus menjadi satu kekhawatiran dari manusia, ya, masyarakat yang ada pada saat ini. Saudara, semua hal itu mungkin bisa membuat kita merasa khawatir atau bahkan merasa takut ketika menghadapi atau mendengar berita-berita seperti itu, prediksi-prediksi yang seperti itu. Saudara, tapi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup bersandar kepada Tuhan. Nah, itu berarti kita harus mencari pertolongan Tuhan dan mencari pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu tergesa-gesa membuat kesimpulan atau membuat keputusan. Kita juga tidak boleh berjalan sendiri, tapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang mungkin akan terjadi di depan, yang akan kita harus hadapi. Tapi kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Nabi Yeremia dalam Ratapan pasal 3 yang tadi kita baca, juga menyatakan bagaimana orang percaya itu harus hidup bersandar kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia melihat bahwa di dalam keadaan apapun, dia melihat bahwa ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan yang dapat menjadi sandaran bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, dalam ayat 22 hingga ayat 23
Di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, inilah karakter Tuhan yang diyakini oleh Nabi Yeremia, sehingga dia menjadikan itu sebagai jaminan bagi hidupnya, jaminan bagi hidup orang percaya menghadapi masa depan yang tidak menentu itu. Saudara, Nabi Yeremia bisa bertahan dengan imannya, dengan setia kepada Tuhan, karena dia meyakini tentang karakter Tuhan ini, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Sekalipun dia sendiri juga menghadapi satu situasi yang penuh dengan kesukaran, bencana bagi bangsanya Israel. Karena dosa mereka yang sekian lama terus memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel dihukum. Bangsa Babel, bangsa lain yang pada saat itu berkuasa, menyerang mereka, menawan mereka dan menghancurkan bangsa mereka. Memang masih ada yang tersisa, tapi bangsa itu sudah dikalahkan, sudah dijajah, dan secara moral sudah hancur. Yeremia sendiri berduka melihat kehancuran bangsanya. Tapi di tengah kesedihannya itu, dia masih tetap meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, karena Yeremia melihat ada janji Tuhan, ada karakter Tuhan yang bisa dia yakini, yang bisa dia pegang, yaitu kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang akan memulihkan kembali keadaan bangsanya, yang seketika waktu lamanya akan dihukum oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, tapi ada janji Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsanya. Itulah yang membuat Yeremia dapat tetap setia dan bertahan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat Ratapan 3 ayat 21, di sana Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kata berharap di sini dalam bahasa Ibrani yakhal, artinya orang yang menanti karena percaya. Dia menunggu Tuhan karena percaya. Dia menunggu Tuhan dengan harapan, dengan satu pengharapan. Itulah yang dimaksud oleh Yeremia. Jadi dia bukan menanti dengan pasif, tapi dia menanti dengan satu keyakinan karena dia percaya, maka dia menunggu Tuhan. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, maka kita akan bersedia menunggu waktunya Tuhan. Menunggu pertolongannya Tuhan dan tidak menjadi tergesa-gesa. Dan di ayat 3, pasal 3:25 di sana dikatakan, karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi saudara, Yeremia melihat bahwa Tuhan juga bersikap baik atau menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang memang berharap padanya, yang mencari Dia. Nah, itu sebabnya Yeremia tetap menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara di dalam masa-masa yang sukar. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 21, kita melihat bagaimana Yeremia benar-benar mengungkapkan isi hati yang penuh duka cita, kesedihan dan seperti orang yang putus asa. Tapi di tengah keputusasanya itu tiba-tiba di ayat 21 tadi dia mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang aku lihat, karena itu aku berharap. Saudara, karena dia melihat kebaikan Tuhan, kasih setia dan rahmat Tuhan, dan dia melihat bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang menantikan Dia. Saudara, inilah sikap orang beriman yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang percaya, bahwa kita juga harus menanti-nantikan Tuhan di dalam keadaan apapun. Saudara, ketika kita menantikan Tuhan, apakah yang harus kita nantikan? Yang pertama, kita harus menantikan pimpinannya. Ya. Di ayat 25 tadi di sana dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah saudara, kata mencari Dia dalam bahasa Ibrani itu daras, ya, mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu mempunyai maksud bertanya, ya. Mencari Dia itu artinya bertanya kepada Dia untuk mencari tahu kemana orang itu akan pergi. Jadi saudara, ketika kita mencari Dia itu berarti kita bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Nah saudara, ini menjadi tanggung jawab kita untuk mencari kehendak Tuhan, ya. Ada pepatah yang berkata, malu bertanya sesat di jalan, ya. Jadi kalau kita tidak mau bertanya, kita tidak tahu harus jalan kemana. Begitu juga kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, tidak mencari pimpinan Tuhan, maka kita bisa salah jalan, saudara. Nah yang kedua, kata daras juga mempunyai pengertian mengikuti langkah seseorang untuk mengikuti kemana perginya. Saudara, ini digambarkan seperti domba yang berjalan di belakang gembalanya, ya. Dia berjalan di belakangnya supaya dia mengetahui kemana gembalanya pergi dan supaya dia bisa mengikuti kemana gembalanya itu pergi. Atau bisa juga seperti seorang anak kecil yang mengikuti ibunya, yang menempel pada ibunya, ya, supaya dia tahu, supaya dia tidak terlepas dari ibunya dan supaya dia tahu kemana ibunya pergi dan tidak terpisah dari ibunya.
Nah saudara, kedua contoh ini menggambarkan adanya relasi yang sangat dekat antara seorang anak dengan ibunya, antara seekor domba dengan gembalanya. Ada satu relasi yang begitu dekat yang membuat sang anak mengikuti ibunya, sang domba mengikuti gembalanya. Saudara, demikian juga kita mengikuti Tuhan karena kita punya relasi dengan Tuhan. Karena ada relasi dengan Tuhan, maka ada trust dengan Tuhan. Ada kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga kita mau mengikuti Dia. Jadi daras itu dalam bahasa Ibrani, daras, mencari, berarti kita mencari Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan apa kehendaknya. Dan karena kita punya relasi dengan Tuhan, maka ada trust sehingga kita mau mengikuti Dia. Kemana Tuhan pergi, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, menantikan Tuhan, mencari kehendaknya, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, memasuki tahun 2022 ini yang saya katakan tadi belum pasti dengan berbagai prediksi yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Walaupun juga ada yang positif yang memberi optimisme, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ingat, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan memegang kontrol atas seluruh kehidupan kita. Nah itulah yang harus kita pegang. Itulah yang kita harus percayai sehingga kita bisa mempercayakan masa depan kita. Kita bisa mempercayakan soal kesehatan kita, soal kondisi finansial kita, keluarga kita, apapun itu kita bisa percayakan karena kita mempercayai dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Saudara, tahun ini saya sudah memasuki usia 54 tahun. Ya. Setelah saya pikir-pikir umur saya ini rupanya sudah tidak muda ya, sudah tambah tua juga. Tapi tidak merasa tua, sedikit kurang tahu diri ya. Tapi ketika melihat rambut sudah mulai putih, ya memang berarti sudah mulai tua. Pada waktu orang sudah berusia 50 lebih, maka pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, apa yang sudah kamu capai selama ini? Apa yang sudah kamu punya setelah kamu melalui sekian puluh tahun hidupmu? Saudara-saudara, kadang-kadang ada kekhawatiran dengan masa depan. Bagaimana nanti kalau saya sudah bertambah tua dan mulai sakit? Bagaimana saya akan menjalani hidup saya ketika saya sudah mulai lemah dan tidak berdaya? Kekhawatiran itu bisa muncul ketika kita melihat masa depan yang kabur, yang tidak jelas itu. Tapi saudara, Tuhan mengingatkan saya ketika saya memikirkan hal ini. Kalau Tuhan sudah menyertai saya puluhan tahun, selama puluhan tahun ini. Kalau dihitung sejak mulai Tuhan memanggil saya untuk boleh melayani secara penuh waktu hampir 30 tahun yang lalu. Dan selama 30 tahun ini Tuhan sudah memelihara saya. Bagaimana mungkin saya meragukan bahwa Tuhan masih akan terus memelihara sampai tahun-tahun ke depan. Bahkan Tuhan juga mengingatkan saya akan seorang anak Tuhan, seorang ibu yang ketika dia masih muda ya dengan 4 anak kecil, seorang single parents, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya sendirian sampai anak-anaknya itu bisa lulus kuliah dan bekerja hanya dengan berjualan nasi bungkus. Karena pemeliharaan Tuhan dan ibu ini sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya, masa depan anak-anaknya di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memelihara seorang ibu yang sedemikian sederhana, bagaimana saya meragukan pemeliharaan Tuhan dengan hidup saya beberapa tahun ke depan. Saudara, kita harus belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada tangan Tuhan yang berkuasa itu. Kepada tangan Tuhan yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Dan tentu saja tugas kita adalah bagaimana kita mencari pimpinan Tuhan. Bagaimana kita mencari kehendaknya. Saudara, kita bersyukur bahwa pada saat kita mencari pimpinan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ada diam di dalam hati kita. Dan dialah yang menolong kita untuk mengetahui kehendaknya. Untuk mengetahui pimpinan Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Dan juga melalui bimbingan Roh Kudus secara pribadi. Saudara, Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah secara mendasar, secara prinsip. Apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang baik. Sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak keluar jalur dari rencana Allah, dari kehendak Allah itu. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar dan kita hidup di dalamnya. Nah saudara, selain itu Tuhan juga memberi petunjuk bimbingan Tuhan secara pribadi karena ada hal-hal tertentu di mana kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus untuk memutuskan mungkin masalah pekerjaan kita,
memilih studi, atau bahkan mungkin memilih jodoh dan seterusnya. Kita butuh bimbingan Roh Kudus secara pribadi. Kita tahu kebenaran firman Tuhan ini yang benar, tapi kadang-kala kita masih butuh bimbingan Roh Kudus bagaimana memutuskan, bagaimana memilih sesuatu yang spesifik dalam kehidupan kita secara khusus. Nah, saudara, di sini dibutuhkan satu hati yang berserah, satu kerendahan hati untuk menantikan Tuhan dan mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan itu juga memang berkaitan dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka kita bisa mengenali ini suara Tuhan. Ini keinginan Tuhan yang mendorong hati kita ke arah kanan bukan ke kiri. Yang mendorong pikiran kita dengan tanda tertentu, ya, dengan kecenderungan tertentu untuk memilih dan memutuskan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, tentu saja ini satu proses belajar dipimpin Roh Kudus. Tapi harus ada hati yang berserah, hati yang mau taat, dan kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenali suara Sang Gembala itu. Saudara, sebagai contoh adalah Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan dan dia punya hati yang berserah kepada Tuhan. Saudara, di dalam satu catatan di dalam 2 Samuel pasal 5 tentang Raja Daud, ketika Daud baru saja dinobatkan menjadi raja, ya, dilantik menjadi raja atas Israel ketika Saul sudah wafat. Nah, saudara, begitu dia diangkat menjadi raja, maka orang-orang Palestina yang mengetahui Daud dan tidak menyukai dia, maka mereka langsung menghimpun pasukan dan menyerang bangsa Israel ketika Raja Daud baru saja dilantik. Nah, saudara, Raja Daud sekalipun dia sekarang seorang adalah raja, tapi dia tidak langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang atau balas menyerang. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 dikatakan, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju menyerang mereka? Apakah engkau akan menyerahkan orang Filistin ini ke dalam tanganku atau tidak? Saudara, Raja Daud tidak menjadi sombong, tidak menjadi jumawa bahwa dia sekarang raja punya pasukan yang banyak. Tapi dia bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika Tuhan mengatakan, majulah, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Maka kemudian Daud pun melakukan hal itu. Nah, saudara, Daud menang dalam peperangan yang pertama. Tapi orang Filistin tidak kapok. Mereka berusaha menyerang lagi yang kedua kali. Daud sekalipun sudah memenangkan peperangan yang pertama, dia tidak langsung menyerang pasukan membalas serangan yang kedua ini. Tapi kembali dia bertanya kepada Tuhan. Dia kembali bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan memberitahu dia secara spesifik kapan waktunya untuk menyerang balik. Dan sehingga Daud kembali boleh memenangkan peperangan itu. So, ini satu contoh bagaimana orang yang berjalan dekat dengan Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan dan mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah, sebelum membuat keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. So, ini ada satu contoh teladan yang perlu kita juga teladani dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai pekerjaan yang baru, mungkin mengambil satu keputusan, harus mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Ingatlah untuk selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dengan satu hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hati yang terbuka, hati yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Maka Tuhan akan memberikan pimpinannya kepada kita. Nah, saudara, yang kedua, ketika kita menantikan Tuhan, apakah yang harus kita nantikan dari Tuhan? Kita harus menantikan kasih setia dan rahmat-Nya. Saudara, di ayat 22 sana katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, kata kasih setianya dalam bahasa Ibrani itu kesed, ya, yang berarti kebaikannya, kemurahan hatinya yang tidak habis-habisnya, ya. Kemudian kata rahmatnya dalam bahasa Ibrani itu rakham, yang artinya belas kasihannya, ya, yang membuat dia berbelas kasihan, ya, jatuh hati atau jatuh iba hati kepada seseorang. Nah, itulah rakham, ya. Nah, saudara, kedua kata ini, saudara, kasih setia dan rahmatnya ini menggambarkan karakter Tuhan secara lebih utuh, karakter Tuhan yang baik dan setia. Kesed dan rakam inilah yang membuat dia memelihara dan menyediakan kebutuhan umatnya. Kesed dan rakam inilah yang membuat dia juga berbelas kasihan kepada umatnya yang seringkali gagal, jatuh dalam kesalahan. Sehingga dia kembali berbelas kasihan, beribah hati dan memulihkan keadaan mereka ketika mereka bertobat. Saudara, karena kesed dan rakam inilah sehingga ketika bangsa Israel bertobat dan merendahkan diri,
Tuhan menyediakan pemulihan bagi mereka. Bahkan sebelum mereka bertobat, Tuhan sudah menjanjikan pemulihan bagi keadaan mereka. Saudara, kedua hal inilah yang menopang kita sebagai umat Tuhan untuk boleh tetap hidup bersama dengan Tuhan. Untuk boleh tetap berdiri di tengah badai kehidupan yang menerpa. Karena kasih setia Tuhan itu, keset itu, yang memelihara, yang menopang kita sehingga kita boleh menghadapi berbagai kesulitan. Dan rakam belas kasihannya yang menyediakan pemulihan ketika kita gagal dan kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan, pemulihan, maka Tuhan memulihkan kita. Kalau bukan karena kedua hal ini, saudara, tidak seorang pun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Nah saudara, karena itu kalau saat ini mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa gagal atau terpuruk, datanglah pada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan dan nantikanlah keset dan rakamnya. Kasih setia dan rahmatnya di dalam doa kita, di dalam permohonan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan kita dan memberi kita kekuatan dalam menghadapi keadaan apapun. Saudara, saya teringat kepada seorang aktivis gereja yang mempunyai kehidupan ganda ya. Satu sisi dia aktif pelayanan di gereja ya. Tapi lain sisi dia punya teman-teman yang melakukan satu kehidupan yang berbeda ya. Ya kehidupan malam lah ya, dugem dan bahkan juga pakai narkoba dan sebagainya. Satu kehidupan yang bertolak belakang, tapi tidak ada yang tahu ya. Sampai akhirnya dia ketangkap karena menggunakan narkoba dan dipenjarakan. Disitulah semuanya terbongkar. Tentu saja dia sangat malu dengan keluarganya, dengan teman-teman pelayanannya. Sepertinya dia sudah tersingkir, tertolak. Tapi saudara, dia bersyukur ketika dia sedang jatuh itu, sedang ada dalam penjara. Dia diingatkan akan kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan ini. Sehingga dia datang kepada Tuhan mengakui segala kegagalannya, mengakui segala kebobrokannya. Dan mohon pemulihan, pengampunan dari Tuhan. Saudara, karena pengampunan Tuhan, karena pemulihan Tuhan inilah akhirnya dia bisa kembali memulai hidup yang baru. Hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Dan juga tidak lagi menjalani satu kehidupan ganda yang menyembunyikan kehidupan yang lain. Dia menjadi seorang anak Tuhan yang bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena dia boleh jujur di hadapan Tuhan. Dia boleh juga jujur di hadapan keluarganya. Kenapa? Karena ada belas kasihan Tuhan yang memulihkan dia. Dari kegagalan dia yang begitu besar. Yang mempermalukan keluarganya, hidupnya dan juga bahkan membuat dia malu dengan rekan-rekan pelayanannya. So, kasih setia Tuhan itulah yang disediakan Tuhan untuk pemulihan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Saudara, inilah hal-hal yang kita nantikan ketika kita datang kepada Tuhan. Pimpinannya yang memberi arah dan petunjuk dalam hidup kita. Kasih setia dan rahmatnya yang memulihkan, yang memberi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Nah saudara, kalau begitu bagaimana seharusnya kita atau bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menantikan Tuhan. Saudara, kita harus menantikan Tuhan dengan sikap yang tekun. Saudara, mengapa? Karena kita tahu bahwa berkat Tuhan itu bukan diberikan satu kali lalu selesai. Kita boleh pakai sebebas-bebasnya. Tidak saudara ya. Tapi Tuhan memberikan rahmatnya tiap hari baru. Di sana dikatakan ayat 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi artinya Tuhan memberikan rahmatnya itu tiap-tiap hari. Bukan satu kali untuk selamanya. Saudara-saudara, memang kalau kita bicara soal keselamatan, hidup yang kekal, itu satu kali untuk selamanya. Ya, tidak diulang dan tidak perlu diulang. Tapi bicara tentang berkat Tuhan yang lain, semua itu diberikan pada waktunya. Secara bertahap, tiap hari baru kata firman Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel hidup di padang gurun. Mereka diberikan mana tiap hari baru, bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali, boleh dipakai untuk sebulan. Seperti orang gajian, bukan saudara. Tapi tiap hari baru. Kenapa saudara? Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga relasi kita kembali. Relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjaga relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Karena tanpa bergantung kepada Tuhan setiap hari, kita tidak akan berhasil. Kita bisa gagal. Kita bisa jatuh. Atau kita bahkan bisa menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita merasa sudah bisa karena Tuhan sudah berkati kita sedemikian. Kadang-kala kita bisa menjadi sombong dan merasa sudah bisa. Nah itu sebabnya saudara,
Tuhan mengizinkan bahwa kita diberkati hari lepas hari. Biar kita terus memelihara relasi kita dengan Tuhan. Biar kita belajar terus bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Dan tidak mengandalkan apa yang sudah kita miliki. Seolah-olah kita sudah punya banyak dan kita tidak butuh Tuhan lagi. Tidak, saudara ya. Tapi kita belajar menerima berkat itu, menantikan Tuhan hari lepas hari dan menerima berkatnya hari lepas hari. Dan Tuhan menyediakan berkatnya itu tiap hari baru. Saudara, karena itu kita harus menantikan Tuhan juga dengan tekun. Tiap hari baru, setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam perenungan firman Tuhan, dengan hati yang peka dan terbuka untuk menerima berkat dan pimpinan Tuhan. Saudara, di tengah dunia yang tidak pasti dan penuh pergumulan ini, kita dipanggil untuk menantikan Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang percaya juga harus berjuang. Mereka juga harus berlari. Mereka juga harus berjalan. Tapi mereka mendapat kekuatan baru. Saudara, satu kisah dari seorang yang bernama Viktor Frankl. Ya, dia sebenarnya seorang psikiater dari Jerman berbangsa Yahudi. Saudara ya. Saudara, dia mengalami yang namanya kamp konsentrasi Nazi tahun 1942 hingga 45, hampir 3 tahun dia tinggal di kamp konsentrasi ini ya, karena dia orang Yahudi. Dia menyaksikan di sana bagaimana penderitaan yang luar biasa. Kedua orang tuanya, saudaranya, bahkan istrinya meninggal di kamp konsentrasi itu dan banyak orang lain. Entah karena penyakit, kurang makanan, dan karena disiksa dan sebagainya. Dia sendiri harus mengalami penghinaan, penyiksaan dan ditaruh di ruangan yang gelap, tidak bisa melihat apa-apa berhari-hari, berbulan-bulan ya. Bahkan dia juga disuruh kerja paksa, dia harus membantu membakar jenazah-jenazah yang sudah dari korban-korban tawanan yang mati ini, dikremasi dan mereka bagian yang membantu membakar. Setiap hari menghirup asap yang tebal dari pembakaran itu, dia begitu tersiksa, saudara ya. Tapi satu hal yang dia lakukan, di dalam masa-masa kegelapan itu, dia memutuskan satu kebenaran yang penting bahwa mereka boleh mengambil apa saja dari hidupku. Ya, tapi mereka tidak dapat mengambil satu hal, yaitu bagaimana aku menyikapi keadaan yang aku hadapi. Nah, ini menjadi satu kutipan yang seringkali dikutip oleh orang lain. Ya. Di sini katakan, everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Saudara, ini seperti yang tadi saya katakan bahwa semua boleh diambil dari hidup seseorang. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil. Bagaimana kebebasan dia untuk memilih bagaimana menyikapi keadaan yang dia hadapi. Menurut cara yang dia mau sendiri. Mau menyerah? Bisa. Tapi dia memilih untuk bertahan. Untuk tetap beriman kepada Tuhan. Untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia seorang anak Tuhan juga. Di masa-masa kegelapan di mana dia ditaruh di ruang yang gelap itu, justru dia mendapat kesempatan untuk memikirkan bagaimana maksud Tuhan dalam kehidupan dia. Di sana dia menemukan ada makna tertentu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia. Dan ketika dia menemukan makna itu, dia mendapat kekuatan di dalam kehidupan dia. Saudara, dia bersyukur bahwa di dalam situasi yang sulit itu dia menemukan Tuhan yang menolong dia, yang memberi dia kekuatan. Sehingga ketika dia sudah menemukan makna hidup itu, dia kemudian juga bisa menolong tawanan-tawanan yang lain, memberi semangat, memberi dorongan. Banyak yang mau bunuh diri di tengah masa tawanan itu, tapi dia kemudian menguatkan mereka. Bahkan akhirnya dia bisa dibebaskan, setelah perang berakhir dia dibebaskan. Dan dia kemudian menulis satu buku yang menjadi berkat, ya. Satu buku yang berjudul Man's Search of Meaning, ya, pencarian manusia akan makna. Dia percaya bahwa ketika manusia mencari dan menemukan makna dalam hidupnya, maka itu menjadi satu kekuatan untuk menghadapi keadaan yang sulit seperti apapun. Saudara, Viktor Frankl ini memutuskan untuk tetap berharap, untuk tetap beriman.
Dan akhirnya dia menemukan makna hidup itu dan memberikan dia kekuatan untuk bisa bertahan di masa-masa yang gelap itu. Seorang anak Tuhan yang boleh setia kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Yang memberi dia kekuatan. Sampai hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, puji Tuhan bahwa orang yang beriman, orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan tekun akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan. Demikian juga bagi kita yang percaya. Hal-hal inilah yang memampukan kita saudara-saudara untuk melangkah memasuki tahun yang baru ini. Memasuki tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya dengan pertolongan Tuhan. Pada akhirnya saya ucapkan selamat memasuki tahun baru, tahun 2022. Kiranya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Ingatlah, nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian, saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian, Kuasa Salib-Mu. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh
pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kuasa salib-Mu telah memulihkan kami orang-orang berdosa ini, orang-orang yang telah jatuh dan gagal. Tapi Tuhan pulihkan kembali, Tuhan angkat kembali. Tuhan jadikan anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan. Karena kematian-Mu Tuhan di salib, itulah yang membuat hidup kami kembali menjadi berarti. Hidup kami kembali dipulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan saat kami ambil bagian. Kami ingat cinta kasih-Mu dan Engkau berkati kami, sehingga hati kami juga dipenuhi dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita. Mengambil tempat kita untuk menerima hukuman dan kita menerima kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan pada saat yang sama ketika kita mengambil perjamuan ini, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan hadir untuk menguatkan kita supaya kita boleh mengikut Tuhan dengan setia. Dan kita juga mengingat pengharapan kita satu hari kelak di dalam kekekalan. Kita akan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan yang kekal, perjamuan yang besar itu bersama dengan Tuhan. Karena itu biarlah pengharapan itu menguatkan kita di dalam kita mengambil bagian dalam perjamuan pagi hari ini. Baik, saya persilakan saudara-saudara untuk boleh mempersiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Pada malam itu, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita mengingat tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Kasih dan pengorbanannya biarlah terus memenuhi hati kita. Dengan ucapan syukur kita menerimanya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita, melayakkan kita di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami boleh ambil bagian untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Bahkan kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami,
supaya kami boleh menjadi orang-orang yang terus berharap pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menantikan waktu-Mu, menantikan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi yang percaya kepada Tuhan mengakui iman kita yang tertuang dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Dengan pertolongan Tuhan kita dapat menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai respon atas firman Tuhan yang baru saja kita terima, kita naikkan pujian Hitung Berkat-Mu sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Saat ini kami datang mengucap syukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau anugerahkan buat kami. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan dan bersuka cita untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau limpahkan dan percayakan pada kami. Terimalah ya Tuhan tanda syukur kami ini, berkati dan kuduskan persembahan ini, agar layak untuk dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga ingatkanlah setiap kami ya Tuhan, untuk rela mempersembahkan seluruh hidup kami untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat terkasih, marilah saat ini kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pelaksanaan visi misi 2018 sampai 2027 yang diaplikasikan di dalam program Rayon dan Pos PI 2022. Kiranya setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus rayon dan jemaat bisa menghidupi visi misi tersebut di dalam kehidupan sebagai jemaat Elion.
supaya setiap mereka juga tetap berjuang mengaplikasikan visi misi tersebut melalui program yang telah dicanangkan. Meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan di tahun 2022 ini, mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk visi misi dari gereja kami, Elion. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang tolong setiap majelis, pengurus, hamba Tuhan, semuanya Tuhan untuk dapat mengaplikasikan program ini tahun 2022, supaya semua jemaat boleh semakin mendekat pada Tuhan, supaya semuanya boleh seturut dengan apa yang dicanangkan dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Bapa, meskipun menghadapi kesulitan tantangan di tahun ini, tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang tolong sertai, Engkau sendiri yang tuntun dalam gereja kami menjalankan program ini. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya kita mau berdoa untuk persekutuan doa perdana di tahun 2022. Kiranya jemaat 4 rayon dan 3 pos PI mempunyai kerinduan untuk berdoa secara online maupun onsite bersama-sama sebelum memulai aktivitas di tahun 2022. Persekutuan doa ini akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Juga kita mau berdoa untuk rayon Pregolan yang mempersiapkannya, kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Bapak, saat ini kami berdoa ya Bapak untuk persekutuan doa perdana yang akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2022. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berikan kepada setiap jemaat-Mu hati untuk mau mengikuti persekutuan perdana ini sebelum memulai aktivitas di tahun 2022. Kami juga berdoa ya Bapa supaya mereka boleh mendapat berkah dari sharing, dari doa bersama, dari renungan di persekutuan doa perdana. Juga berdoa untuk tim pembinaan dan persekutuan doa yang akan mempersiapkan persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong, Engkau sendiri yang pimpin pembicara. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita, kekuatan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dengan kasih setia dan rahmat-Nya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Belajar dari kehidupan Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan melihat bahwa Adam ini belum sempurna kalau dia belum mendapatkan penolong yang sepadan. Tapi ironisnya memang justru perempuan inilah yang kemudian pertama kali memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan sudah larang untuk mereka makan. Dari kejadian ini kita melihat bahwa wanita atau perempuan itu punya peranan yang sangat penting di dalam kehidupan suami, kehidupan keluarga, masyarakat, gereja, dan dunia. Kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak contoh-contoh kehidupan para wanita yang Tuhan tunjukkan. Ada wanita-wanita yang punya peranan yang luar biasa, begitu baik, begitu memberkati. Tetapi juga ada wanita-wanita yang memberi peran yang negatif bagi keluarga, bagi pasangan, mungkin juga bagi masyarakat. Firman Tuhan banyak berbicara tentang standar menjadi seorang wanita sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya kalau kita baca di dalam Amsal 14 ayat 1, di sana dikatakan perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh itu meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Ya, kalau kita baca bagian ini menarik, karena biasanya mendirikan rumah, membangun rumah itu identik dengan pekerjaan kaum pria. Tetapi tentu di sini kita tahu yang dimaksud bukan bangunan fisik ya. Rumah bangunan fisik bukan seperti itu, tetapi rumah tangga, rumah keluarganya yang dimaksud demikian. Atau lingkungannya, masyarakat di sekitarnya itu sangat dipengaruhi dengan apa yang dilakukan atau dikatakan yang diperbuat oleh wanita. Dan kita bisa menjadi seorang perempuan yang bukan hanya bijaksana, tetapi perempuan yang berhikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya penginjil Elisa Budiarti dalam program Bagaimana Women's Office Day. Setiap minggu, gereja melayani 2 kali ibadah onsite KU1 dan KU2. KU1 akan dimulai pada pukul 7 pagi dan KU2 akan dimulai pada pukul 9.30 pagi. Saat ini, jemaat juga dapat mengikuti ibadah minggu dalam bahasa Mandarin secara onsite pada pukul 9.30 pagi. Gereja selalu melakukan sterilisasi ruang ibadah sebelum KU1 dan KU2 dimulai, serta ruang ibadah Mandarin.